Axel Talk Show yang ketiga pada pagi hari ini. Kegiatan talk show MRT Talk Show, Axel Talk Show yang ketiga ini kita akan melaksanakan dengan tema Scaling Up Startup Through Collaboration and Partnership. Di sini juga sudah hadir Bapak Donald Wiharja selaku MDI CEO, dan juga Bapak Nicodemus Winata selaku Business Development Division Head dari MRTJ Axel. Sebelum kita memulai, mungkin akan saya ingatkan lagi ada beberapa rules yang mungkin harus diperhatikan bersama. Yang pertama, harap audio di-mute untuk semua peserta yang hadir. Terus kalau nanti ada pertanyaan, silahkan dimasukkan, diinfokan ke chat box yang ada di Zoom room ini. Jadi nanti akan kita cek, kita akan lihat apakah pertanyaannya sesuai atau tidak. Nanti akan kita berikan kepada Bapak Donald untuk dijawab. Dan juga nanti bisa dibantu juga oleh Bapak Niko untuk diskusi bersama. Dan tolong dipastikan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sesuai dengan tema yang didiskusikan pada pagi hari ini. Untuk memulai acara, silahkan dari Bapak Nicodemus Winata untuk membuka kegiatan pagi hari ini. Oke, selamat pagi Pak Donald. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman startup dan semua teman-teman yang bergabung di sini. Selamat pagi. Basically terima kasih lagi ya untuk bisa menghadiri acara talk show ini. Jadi ini adalah talk show kita yang ketiga ya, part of our series of talk show yang diadakan seiring dengan berjalannya MRTJ Accelerator program ini. Ya, kalau yang pertama kemarin kita ada Mas Asto dari Yojonomics, itu dari mewakili dari startup. Yang kedua ada Pak Joni dari CEO-nya OLX. Dan dia mewakili seseorang yang bergerak di bidang corporate ya, yang juga boleh bilang juga mereka juga yang punya pengalaman juga di bidang startup. Nah, sekarang kita yang ketiga ini ada sedikit lebih unik nih karena kita juga mau melihat dari sisi seseorang yang sudah bergerak di bidang VC lumayan lama, itu Pak Donald gitu. Untuk mungkin bagi teman-teman ada beberapa startup yang sudah tahu, mungkin ada yang belum, tapi MRTJ Axel ini adalah ya 6 bulan 6 months program ya yang kita bakal nantinya kita collaborate di ada 10 startup yang masuk ke MRTJ Accelerator yang kita kolaborasi membuat sebuah inovasi-inovasi baru baik itu produk maupun service yang nantinya target kita adalah awal tahun depan, mungkin akhir Januari kita akan ada demo day di mana produk akan selesai dan kita akan komersialisasikan bareng antara startup ini dan MRT Jakarta. Gitu. Abis as I mentioned before, this is the third series, so it's going to be another series as we move along with this program ya, yang dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu. So sedikit aja ya kemarin saya setiap kali untuk sebelum saya memulai ini juga saya mungkin recap sedikit nih diskusi kita dengan Pak Joni kemarin. Pak Joni kan dari sudut pandang lebih ke OLX mungkin it's not really is it a corporation tapi it started as a startup juga gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang interesting yang mungkin saya mention sedikit di sini dari Pak Joni, which is Indonesia itu kalau boleh dibilang ada digitalization shift ya gitu ya di terutama sekarang di era COVID-19 ini ya, di mana sekarang dari dulu orang telepon dan sekarang orang lebih banyak kan chat gitu kita melalui WhatsApp gitu ya. Jadi as we move along, the next step is important to see the change of the behavior of the people itu sekarang gimana. Jadi Pak Joni juga bilang waktu itu sebagai startup ya kita masih terus mesti bisa berkembang atau pivot gitu. Beberapa hal lagi yang saya lihat yang lumayan ini nih consumer behavior di Indonesia nih ini nih. Jadi yang melanjuti poin saya yang pertama,
mereka demand instant information. Yang sekarang gara-gara COVID prefer online dan offline, they want to be in control, ya. Mereka mau bisa tahu apa di informasi di situ, mereka mau lebih in control, mereka mau tahu, mereka langsung bisa lakukan semuanya yang mereka mau gitu. Ya, dan they like to share reviews about themselves openly. Kalau sekarang misalnya Facebook dan Instagram, gitu ya. A little bit about startup life yang Pak Joni mention waktu itu, a lot of ambiguity and agility is important. Gitu. Dan satu hal ini yang saya itu dari Pak Joni nih ya, sometimes we as a kita as a professional ya, kita mau bergerak di bidang startup, misalkan there's so many different type of person ya, misalkan somebody can be a good 0 to 1 guy, you can be 1 to 100 ya, and you can be one, it is talking about scaling up ya, you can be 100 to 1 million guy, 1 million guy gitu ya. Jadi it depends on what type of person you are. Sometimes you're good at scaling Prizo from nothing to one, but can you scale up bigger? That's a question. Maybe you need somebody to help you scale up bigger gitu. Makanya startup is not just startup orang yang bisa nge-build, but they also need somebody who can also expand the companies to be bigger gitu maksudnya. Ya, one more thing nih yang gimana nih OLX yang saya main catat nih, OLX build distinctive capability ya. Jadi dia emang ada beberapa hal nih ya, mereka tuh terus collaborate with mereka punya partner dan mungkin customer ya, mereka take the good itu of ownership di OLX sama orang-orang yang mempunyai beberapa tugas atau itu mereka really take ownership. Mereka adalah consumer obsessed, jadi mereka selalu take a good look of what the consumer is actually doing and what the consumer actually like. Jadi mereka selalu consumer approach gitu maksudnya. Yang terakhir adalah mereka punya have a good tech and ops excellency. Jadi itu yang how OLX build the distinctive capability and efficiency. Ya, oke. Sekarang saya mau mungkin it is a little bit about Pak Joni yang kita will learn also a lot from him. Mungkin sedikit tentang Pak. Mungkin saya intro ke Pak Donald ya. Saya kenal Pak Donald waktu itu, I was just trying to create this program waktu itu, and I didn't know Pak Donald, and I reached out to him through LinkedIn, and Pak Donald was kind enough to respond to me and talk to me and give me advice. We had lunch, and we just built this, we just keep in touch and build connection. Sampai akhirnya Pak Donald juga bersedia jadi mentor MRTJ Axel ini, dan so I know that some of you maybe try to reach out to him. Pak Donald sekarang udah jadi CEO MDA Ventures, pretty busy. Pak Donald dibanding dulu mungkin waktu jadi CEO-nya VC di AC Ventures. Thank you. Itulah sekarang saya mungkin a little bit introduction kenapa Pak Donald. Just a little bit background nih ya, Pak Donald. It's not just a new player ya. I think on his degrees. Kalau Pak Joni dulu dari NTU, Pak Donald nggak kalah. I went to school in the States too. Jadi aku tahu sekolah apa yang Pak Donald went to college to, Berkeley sama Cornell, a prestigious school dari US, really good school. Dan setelah bekerja di beberapa bidang IT, ke management team, sampai akhirnya Pak Donald bergerak di bidang investment ya. Kalau dulu Pak Donald saya lihat pernah di Principia ya. Kita juga deal sama Pak Tom Lembong di Principia. And then became like CFO, CTO, and then at the last one became a partner the Convergence Venture, terus merge jadi AC Ventures ya, jadi partnernya, and then became this CEO of one of the, I would say this is probably the biggest CVC corporate venture capital di Indonesia, which is MDA Ventures gitu. And I think I think we are lucky di MRTJ Axel yang pertama ini, we can have Pak Donald as a mentor ya, orang yang begitu experience ini di bidang mau teknologi, mau investment, he has it all gitu in his resume gitu. Dan di sini dan di sini a little bit ya, jadi Pak Donald bakal cerita a little bit about MDA Ventures, his experience, the mindset of scaling up the startup. Terus yang of course yang important thing a little bit, karena Pak Donald dari sisi pada dari VC dan sekarang CVC, mungkin dari funding ya dan investing, and the importance of collaboration partnership with startups. Karena di MDA kita tahu juga karena CVC, they will have this program Indigo MDA Ventures, build ada kayak accelerator program, incubator program, and
try to scale this, build this company, scale it up. At the end of the day, they're gonna invest, and hopefully pasti bakal ada kayak sistem synergy and collaboration, of course, with portfolio companies-nya dari Telkom juga gitu. Okay, without further ado, I would like to have Pak Donald, please to take the stand. Pak, silakan Pak Donald. Terima kasih. Thank you, Pak Niko. Thank you very much for giving me this opportunity. Also like to point out that I am about ecosystem building lah. Iya, Pak. Yeah. Trying to build this tech ecosystem or push it along 25 years ya. Aja yang gampang ya, nggak tahu mana yang lebih enak di sini ya. Indo aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya agak campur itunya. Ya boleh, nggak apa-apa Pak, silakan Pak, silakan. Agak campur aja, sorry. Tapi saya sedang belajar lagi untuk bicara bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sekarang saya adalah pegawai negeri, bukan pegawai. Ya, jadi coba saya mulai screen sharing dulu ya. Boleh Pak, silakan. Dikit. Jadi seperti Mas Niko sharing, saya kebetulan lihat, waduh ini ada opportunity yang bagus. Waktu saat itu saya masih di ACV ya, bahwa saya sangat percaya sebenarnya pada corporate collaboration dengan startup pada dasarnya. Ya, jadi pada saat di approach sama Pak Niko untuk melakukan ini, saya jadi volunteer juga di MRT Accelerator ini sebagai mentor. Tapi ya ternyata akhirnya pindah ke MDI Venture dan ya sorry aja, sometimes agak sibuk. Aku masih ada O1 mentoring session karena ini sekarang lagi rapat untuk planning tahun depan untuk Telkom. Ya, jadi kita lagi maraton di sebelah sini. Mengerti Pak, tapi thank you udah bisa. Begitulah. Tapi mungkin saya mau coba kasih sedikit aspek yang beda dengan venture capital lain juga. Kenapa saya pindah dari ACV ke MDI? Karena MDI itu a corporate venture capital, di mana sebagai corporate kami itu adalah venture capital arm-nya daripada Telkom Indonesia, dan kami beroperate di Jakarta, tapi kami juga punya operation di Singapura dan di Silicon Valley. Karena MDI itu sebenarnya adalah corporate venture capital, di mana ada unique combination dari capital gain venture capital model sama seperti venture capital yang lain, tapi kami juga punya corporate-nya. Jadi kami mempunyai synergistic partnership service yang ditargetkan untuk mendorong startup menggunakan partnership dengan Telkom companies, win-win partnership ya. Jadi untuk bantu menggrow startup-nya, tapi juga membantu memberi inovatif digital business model kepada Telkom. Yang mungkin belum banyak yang tahu bahwa Telkom sebenarnya ditargetkan untuk grow untuk 4-5 tahun ke depan, terutama di sisi digital bisnisnya, supaya digital bisnis itu sama besarnya dengan infrastruktur bisnis yang ada sekarang. Jadi makanya kita punya Pak Jrin sebagai direktur digital, ya, dan tugas dia berat sekali untuk mendorong digital revenue-nya Telkom. Nah, salah satu senjatanya Telkom adalah MDI. Kami originally mulai dengan MDI $100 juta, MDI 100 we call it, ya, di 2016, sudah operating 4 tahun, ya, 45 perusahaan. Kemudian di 2019 awalnya sebenarnya, tapi lebih gencar di 2020, ketika sebelum COVID malah, ya, ketika tiba-tiba trending banget nih startup benar-benar revolutionize Indonesia. Dan kami juga not too bad di sisi venture capital ya. Kami IRR-nya 28% dari semua investment kami selama 4 tahun terakhir. Jadi dengan itu kami itu sebenarnya top kuartal lah di venture capital di dunia.
bukan hanya di Asia. Dan dengan itu, setelah kami berhasil juga punya banyak exit ya, sebenarnya kami punya banyak exit jauh lebih besar daripada banyak VC yang lain. Kami ditambahkan dengan $500 juta lagi, naik kelas lah gitulah ya. Plus kami sebenarnya ada beberapa fund di luar, jadi total fund management tuh $790 million ya. Dan mandat kami diperbesar dari hanya Telkom ke jadi state-owned enterprise. Nah, uniknya di MDI Venture, karena sebagai corporate venture capital, adalah that synergy partnership. Kami mendeliver $200 juta synergy revenue. Itu revenue-nya both Telkom dan revenue-nya startup. Ya. Dan karena kalian tahu kan, startup kan divaluasinya berdasarkan revenue atau traction ya. Jadi itu $200 juta worth of growth ke startup kami. Lebih 2 kali lipat lebih besar daripada uang yang kami invest selama ini. Kami baru invest 100 juta ya. Yang 500 ini masih baru, jadi belum turun. Atau udah turun sih, tapi belum ditebarkan. Ya. Nah, apa itu sinergi ya? Sinergi itu menjembatani startup ke Telkom dan di masa depan ke state-owned enterprise yang lain. Ya. Role kami adalah sebenarnya untuk men-scout startup dan teknologi innovative business model untuk Telkom. Kemudian kami invest, kemudian kami punya dedicated team yang menjembatani. Tim partnership kami itu sama besarnya dengan tim investment kami. Ya. Dan buktinya kami telah mendeliver $200 juta itu dengan doubling, sama kayak startup, kami juga startup ya. Mulai dari $5 juta sinergi di 2016, doubling setiap tahun sampai 50 juta di 2019, sampai rasanya sih kita akan lebih besar dari $115 juta by akhir tahun ini. Nah, itu yang kami deliver menggunakan program-program seperti ada salah satu program yang mungkin ada dua portfolio kami di batch ini ya. Ada NextB yang kami gunakan untuk one-to-one matching dengan bisnis unitnya Telkom, dan kemudian ada NextB generasi berikutnya dengan state-owned enterprise ya. Jadi itulah yang kami lakukan, dan kami juga actively, itu cuma buat perkenalannya aja, dan sepanjang tahun kami punya tim partnership, itu terus-menerus membuat jembatan antara bisnis unitnya Telkom, state-owned enterprise, dan startup-startup kami. Jadi, saya mau mungkin sedikit gambaran apa itu corporate venture capital. Sama seperti VC-VC yang lain. Apa sih yang kami cari? Kami cari founder dengan industry background, ya, karena kami operation oriented. Dan kami juga cari mereka yang bergerak di market yang mature, yang lagi trending sekarang tuh logistik, healthcare, education, e-commerce, fintech, agriculture dan sebagainya. Ya. Nah, terutama di CVC, karena kami adalah juga scouting arm-nya Telkom, kami itu cari startup yang sudah mendemonstrate market fit. Ya, kita bisa lihat itu dari traction yang mereka generate. Bahwa startup ini bukan hanya punya ide, tapi idenya sudah terbukti diminati oleh customer mereka. Nah, dan requirement-nya seperti apa untuk demonstrate itu? Tentunya beda-beda tergantung stage. MDI 500 adalah B+ stage. Jadi good unit economics itu penting buat kami. Tapi kami juga punya other fund ya di seed yang targetnya adalah paling sedikit punya MVP ya, dan Series A dan Series B fund yang targetnya adalah mencari market fit dan proof of scalability daripada kami. So, kalau MDI 500 ideal scenario, ini yang lagi saya pushing ke banyak startup ini. Kami di era COVID ini, dan bukan hanya kami sih sebenarnya, banyak yang lain juga, punya amunisi untuk deploy, sudah di-approve, karena kami percaya sama Indonesia. Jadi yang kami cari adalah startup yang sudah demonstrate market fit dan readiness to scale, di mana kami bisa bridge, masuk dulu sedikit,
Kemudian kami bikin partnership dengan Telkom Group atau state-owned enterprise, bikin proof of concept model, how startup itu bisa tumbuh bersama dengan corporate, ya. Kemudian buktikan itu dalam bentuk growth, ya, untuk deliver suatu projected growth dan deliver what you project, ya. Mungkin dengan grup, mungkin dengan sendiri, tapi kami udah standby dengan investment untuk lead the next round. Di milestone tertentu, di valuation tertentu, kami udah siapkan. Jadi kami akan mempermudah next funding round dengan begitu sampai reach milestone tersebut, kita langsung drop, langsung lead the next round. Mungkin juga dengan visi-visi lain, tapi paling sedikit lead-nya sudah selesai. Nah, apa yang kami cari di startup-startup itu? Kami cari startup yang punya strong fundamental. Sebagai startup, kami expect startup kami untuk understand the market. Target market mereka apa? Berapa besar? Ya. Bukan hanya TAM, tapi serviceable addressable market dan target obtainable market share daripada itu. Dan juga kalian harus punya thesis. Ya. Apa yang trying to solve? Ya. Apa yang asumsi kalian? Apa ada peluang apa? Ya. Dan berdasarkan asumsi itu, understand apa yang harus dibuktikan. Dan itu yang ditranslate menjadi MVP. Ya. Dan sebagai digital startup, Anda harus punya thesis tersebut, harus dites. Ya. Dan itulah tugasnya. Tes asumsinya, monitor hasil tes tersebut, ya, feedback, and then revise the product, continue. Jadi data-driven startup company, ya, digital company. Itulah advantage-nya startup dibandingkan established company. Next. So, founder-nya seperti apa? Karena kita selalu percaya. Kenapa kita akan percaya sama startup? Karena bedanya startup sama employee adalah founder-nya. Founder must have a passion. Kenapa? Mesti bisa jawab, kenapa Anda pilih menjalankan startup, dan kenapa startup ini. Dan you have to have a plan, ya. Sebab kalau Anda tidak punya plan, Anda akan sounds better in English, ya. If you fail to plan, you plan to fail. Ya. This means a good business model, a good projection, and a way to monitor bahwa projection itu tercapai. And detail oriented, ya, supaya jangan kita locked out projection-nya, GMV-nya tercapai. Tapi Anda mesti tahu kenapa tercapai dan bagian apa yang tercapai. Ya. Dan itu juga artinya punya mastery of numbers. Ya. Tahu KPI Anda apa? KPI-nya bukan cuma satu, ya, tapi all the way in detail. Mesti bisa jawab apa itu GMV Anda, customer acquisition cost, lifetime value, conversion, retention, margin, dan banyak lagi number-number yang lain. Berbeda setiap startup. Ya. The best startup we know benar-benar on top of their number. Kalau kalian nggak on top of the number, yang kami takut adalah Anda sebenarnya tidak memonitor number tersebut. Anda tidak tahu bagaimana memodel bisnis Anda. Jadi Anda mungkin lucky, tapi bukan repeatable dan scalable business. Nah, sekarang juga pentingnya path to profitability. Ya. Dan kami akan tanyakan CM1, CM2, CM3, contributing margin. Ya. Yaitu gross margin Anda kayak gimana, setelah pakai dipotong variable cost seperti apa, malah kalau CM3 setelah dipotong marketing dan customer acquisition cost seperti apa. Sebab kalau sudah bagus di CM3-nya, ya, dengan lebih banyak uang yang dibakar di marketing, Anda akan punya bisnis yang jauh lebih besar dan akan lebih cepat jadi profitable. Ya. CM4 adalah EBITDA. Jadi kalau udah EBITDA positif, udah break even, ya, itu lebih bagus lagi. Ya. Dan yang terakhir, kami juga expect Anda untuk understand visi itu appetite-nya seperti apa. Jadi ada visi yang buat early stage, ada yang buat growth visi, ada yang interested di sektor tertentu, di region tertentu. Sebab juga jangan buang-buang waktu. Ya,
kami semuanya, the best of the VC itu fokus. Ya, bedanya dengan angel investor, VC itu fokus karena kami punya thesis yang kami mesti ajukan kepada manajemen kami atau investor kami. Jadi juga kalian mesti tahu kami punya target apa. Kalau MDI targetnya adalah bisa dipakai oleh Telkom, ya bisa sinergi, bisa menggunakan network kami di Telkom. Kalau dari sisi startup ya, bisa menggunakan network kami di Telkom supaya kalian bisa grow lebih cepat. Jadi itu fundamental daripada kenapa kami invest. Dan yang lain-lain juga punya itu. Sebab ketika kalian fundraising itu akan makan banyak waktu. Lebih baik waktu itu tidak dihambur-hamburkan dengan mengubur visi yang tidak cocok lah. Nah, kalau dibilang bisnis sektor apa yang MDI interested, ya sama semua orang. Kita cari perusahaan-perusahaan yang COVID compatible kalau gampangnya sekarang ya. COVID proof atau COVID adapted atau COVID promoted, malah yang jadi triple growth karena COVID ya. Atau triple growth despite COVID. Dan di area-area seperti healthcare, logistik, B2C entertainment, education, e-commerce, terutama food delivery, agriculture, dan fintech. Itu area-area yang lagi kelihatan kami lihat lagi trending sekarang. Ya, tapi ya bukan cuma itu aja sih. Ini cuma sedikit guideline sektor-sektor yang kami lihat interesting sekarang. Nah, mungkin yang interesting adalah pengalaman kami bagaimana kita bisa bikin partnership antara startup dengan corporate. Pada dasarnya, fundamentally adalah kita mesti tahu apa yang corporate punya dan apa yang kalian punya. Ya, dari sisi corporate. Corporate itu punya market access, customer dan resources. Di mana startup punya brilliant groundbreaking idea, passion, dan karena kalian tidak punya legacy, lebih nimble, dan hopefully karena kalian juga digital, bisa pivot ke area yang ternyata mendeliver growth. Tapi di sisi need, corporate need the next big idea and competitive advantage against kompetitor mereka. Di mana startup perlu market access, customer, dan funding tersebut yang ada di corporate. Ya. Please note that kalau corporate itu sebenarnya tahu bagaimana the next brilliant groundbreaking idea, mereka akan langsung compete sama startupnya. Karena mereka nggak punya itulah, mereka akan mencari partnership dengan startup. Ya. Jadi itu yang kalian harus keep in mind ketika berbicara dengan corporate, ketika trying to convince them mereka untuk partnership. Dan itu juga kami juga drill ke otak semua corporate ini, ya corporate kami, ketika mereka kami introduce ke startup. The idea is to create an impactful win-to-win relationship, partnership, ya, antara startup dan corporate. Ya. Penting untuk itu adalah cari corporate yang open. Telkom untungnya cukup open. Ada glitch-nya, ya tentu. Makanya mereka punya MDI. Ya. Tapi Telkom is a tech state-owned enterprise. Jadi mereka sangat open untuk tech revolution. Ya. Kalau nggak tahu corporate-nya yang, kan corporate juga ada setiap divisi ya. Jadi mesti cari orang yang pas di dalam divisi tersebut, di corporate tersebut, yang memang punya mandat untuk open ke startup. Ya. Nah, yang kedua adalah tentunya mesti juga tahu diri sendiri seperti apa. Ya. Know what you're good at. Ya. Don't be arrogant. Ya, remember tadi bahwa corporate itu yang punya customer kan ya, biasanya ya. Jadi kalau the only way to build the relationship in salah satu startup kami adalah, wah ini customerku, ya aku maunya kalau kalian kasih customer ke aku, ya udah gitu aja. Gitu. Nggak jalan the deal very quickly, nggak jalan. Ya. Jadi itu yang kalian mesti juga pikirkan
mereka merasa kekuatan mereka di mana, gitu. Ya, ke corporate. Nah, juga kemudian penting tahu setiap sisi perlu apa, yang tadi di atas itu. Dan harus open-minded. Jadi dalam discussion kita pikir, oke, ideku adalah X. Tapi kalau kita tanya corporate perlunya Y, ya bisa nggak kita adjust sampai Z yang setengah-setengah in between kemana? Yang mencapai kebutuhannya corporate dan mencapai kebutuhannya startup. Ya. Dan berdasarkan itu, tahu apa yang harus dibuktikan. Jadi punya POC, MOU yang bisa membuktikan bahwa ada peluang kerjasama yang win-win di sini. Nah, jadi to convince the corporate, solve a pain point. Dan berikan mereka kesempatan untuk menggunakan kekuatan mereka, their strength. Jangan try to expand menggunakan weakness mereka, karena dan kamu akan buang-buang waktu Anda karena mereka nggak akan bisa deliver that weakness. That's why it's weakness. Cari strength apa yang mereka punya untuk kamu bisa pakai untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan deliver them a competitive advantage against mereka punya peer. Hopefully mereka bukan merasa kamu adalah kompetitor mereka. Ya. Jadi ke peer mereka akan lihat other corporate. Ya. Jadi idea is build a proof of concept. Contohnya yang kita lakukan dengan salah satu startupnya kami adalah kami partnership antara Heels, salah satu startup yang bagus di clinical management system sampai dengan insurance processing dengan Admedica. Telkom punya third party administrator buat insurance. Heels punya TPA di Singapura dan di Hong Kong. Tapi untuk itu ya mereka juga mengerti bahwa kalau Telkom merasa Heels jadi kompetitor di Indonesia, itu nggak bakal terjadi satu collaboration. Jadi collaboration-nya adalah tidak bawa TPA bisnisnya ke Indonesia, tapi membantu memberikan competitive advantage TPA-nya Telkom di Indonesia. Nah, itulah proof of concept yang sedang kami bangun sekarang. Salah satu juga startup kami membuat partnership menggunakan win-win seperti Privy. Di Telkom, ya mereka menggunakan Privy untuk menandatangani kontrak untuk customer baru. Dan ini udah jalan lama. Awalnya waktu Privy belum punya nama, Telkom sudah mempopularisasikan mereka menggunakan untuk tanda tangan kontrak untuk pelanggan IndiHome. Ya. Nah, dengan itu Privy bisa membangun trust di bisnis community. Kemudian juga ada dan juga Privy juga kerjasama dengan Mandiri, salah satu investornya juga. Dan akibatnya sekarang Himbara Bank semua udah pakai mereka, Niaga sudah pakai mereka, Vinet pakai mereka. Jadi banyak sekarang traction yang pakai mereka. Gunakan partnership, win-win partnership itu juga untuk membuat stepping stone ke bigger and bigger client. Ya. Nah, bagaimana beberapa cara mendevelop market dengan corporate? Ya. Salah satu adalah create a partnership untuk market development. Ya. Ini bukan portfolio kami, tapi ya kita bisa lihat di TaniHub. Waktu mereka kerjasama sama Grab dan kemudian Gojek, ya, mereka tuh diintroduce dengan berbagai food and beverage restoran. Karena kan ada Grab Food, ada Go Food ya. Pada saat itu mulai dengan Grab lagi trying to find a way to give competitive advantage melawan Gojek. Jadi dia bantu TaniHub introduce mereka ke abang-abang jualan nasi goreng. Ya. Dimana sebelum itu TaniHub jualnya ke supermarket, marginnya lebih kecil. Begitu mereka jual ke restoran,
margin mereka naik. Volume-nya juga cukup besar untuk transaksi tersebut. Jadi dalam pre-COVID mereka bisa lihat transaksinya besar sekali setelah relationship ini dibangun. Ya. Growth hacking tadi seperti saya bilang, private ID itu contoh di mana mereka dapat traction yang bagus dari early engagement mereka dengan Telkom. Dan partnership to create value chain seperti tadi saya bilang di Hills. Mereka sedang membangun, melengkapi digital value chain-nya untuk third party administrator insurance-nya Telkom, Admedica, dengan membantu mendigitalize rumah sakit, klinik, dan farmasi. Sesuatu yang mereka punya kekuatan di Hong Kong dan di Singapura, ya, sesuatu yang Indonesia masih agak lemah, ya, tapi dengan bantuan reach-nya Admedica, dan bahwa Admedica itu sebenarnya majority daripada insurance diproses melalui itu, Hills bisa punya satu, membantu Admedica grow, nomor dua, mempunyai footprint yang kuat di Indonesia. Nah, yang terakhir, apa kuncinya untuk getting corporate to adapt untuk working with startup? Satu yang you need to keep in mind, corporate itu adalah birokrasi. Ya. The bigger they are, the more the bureaucratic they are. Makanya sampai sekarang hari ini tuh saya meeting dengan berpuluh-puluh tim, semua ngeliatin rencana Telkom 2021. Itu across 100 orang di level saya loh untuk ngeliatin dokumen ini. Ya. Nah, tapi dengan plan seperti itu kita tuh punya fix agenda dan KPI yang nggak bisa berubah-ubah cepat. Ya. Jadi jangan minta corporate untuk banting setir. Yang jago banting setir adalah startup. Jangan coba jual produk. Ini ada produk saya, therefore Anda mesti bantu jual produk saya. Itu nggak jalan. Tanya pada mereka KPI apa yang mereka ada. KPI apa yang mereka support. Dan gambarkan bagaimana produk Anda bisa mensupport KPI tersebut. Itulah cara yang paling bagus untuk menang. Yang lebih adaptif antara corporate dan startup adalah startupnya. Jadi kalian yang mesti fleksibel untuk melihat peluang-peluang. Ya, biarlah corporate rigid. Nah, itulah kelemahannya mereka. Ya, kalau mereka adaptif, mereka nggak akan butuh startup. Jadi in conclusion, takeaway-nya sih begini. Corporate dan state-owned enterprise sekarang itu sangat startup friendly. Banyak sekali project-project yang ada untuk initiated by SOE right now untuk digitize menggunakan startup. Dan Anda akan lihat, sudah mulai dengar itu di news belakangan ini. Dan partnership is a great way to grow, both untuk startupnya dan untuk corporate-nya. Selama Anda mendesain suatu framework dengan KPI yang benar, dengan proof of concept yang benar, supaya bisa demonstrate a win-win partnership. Dan yang terakhir, MDI itu sangat open to invest and help. Juga dalam waktu COVID ini. Kita sudah punya track record yang bisa membantu, bisa membuktikan bahwa kita bisa membantu startupnya dan selama juga membantu corporate kami. Jadi kalau punya ide bagus, punya startup yang udah siap, MDI dan MRT juga siap berkolaborasi dengan Anda. Terima kasih. Oke. Wah, thank you banget nih Pak Donald. This is really one of the presentation yang menurut saya really hitting the spot of what we are doing now. I know we have a lot of startups. Good briefing Pak dari Pak Niko sendiri kan. Pak, tapi ini bagus banget sih Pak. Maksudnya kalau saya boleh recap sedikit nih Pak, ini saya dengerin ternyata bagus banget. Saya take notes juga.
Thank you banget. Maksudnya ya benar ya Pak, kalau saya bilang ini, Pak Donald bilang corporate tuh has market access, customers resource, startup itu punya idea sama competitive advantage dan agility ya Pak ya, untuk mereka, untuk corporate, untuk itu. Dan ini nih Pak, maksudnya saya baru pernah lihat yang creating impactful partnership Pak. Ya, jadi untuk startup, know what you're good at, know what each side needs, know what to prove, find corporate that's open. Itu bagus banget sih. Emang terus selanjutnya Pak yang kita itu memang benar sih Pak. Kita tuh corporate ya, corporate ya, saya juga belum di startup, saya banyak di corporate. Kita tuh banyak try to solve a lot of problems ya Pak. Yang kadang-kadang setelah begitu lama di korporasi ini ya gitu terus Pak, gitu Pak. Maksudnya kalau lokal ya caranya gitu kayak gitu. Kalau mungkin orang yang mungkin dari MNC, dia kerja di MNC ya gitu. Maksudnya ya semua nanti dari regional ke sini. Tapi kita ada pain yang kadang-kadang ya kita butuh perspektif orang luar aja sih Pak, yang buat itu melihat itu Pak, benar. Dan buat relate ke MRTJ Axel ini Pak, ya ini emang benar sekali nih Pak. Jadi kita emang di MRTJ ini ya boleh bilang perusahaan berdiri sudah dari 2008, tapi operasional sendiri baru 2019 Pak. Jadi boleh bilang itu. Jadi kita benar-benar butuh nih company-company buat misalkan help kita buat create inovatif idea ya Pak ya. Buat misalnya KPI saya tuh lebih ke long term revenue ya. Jadi buat revenue long term itu gimana gitu. Nah ini kan mereka bisa ada banyak nih teman-teman di sini banyak nih yang misalkan ada revenue dari saya masuk ke pasar polis, main game, mungkin sekarang kelihatannya mungkin ya baru-baru mulai lagi naik, tapi itu membuka akses market buat MRT. MRT itu is not just a transportation company gitu Pak. Maksudnya MRT itu as a company yang ya kita mau jadi lifestyle, we wanna be part of your journey gitu Pak. Gitu. Dan saya yakin juga ini ya ini semua relate banget sih Pak ke itu. Dan ini yang saya suka terakhir nih, corporate is a bureaucracy with fixed agenda dan KPI. Itu benar sekali Pak. Kita selalu seeking KPI. Tapi makanya startup itu gimana biar bisa help KPI kita ya secara langsung, mungkin dia kan nggak nanya gimana, tapi secara langsung kita bisa melihat mereka tuh ada peluang ini yang bisa membantu saya di sini, increase ridership, itu salah satu KPI kita ya. Makanya beberapa dari startup ini masuk ya revenue, ridership, increase traction ke app kita gitu semuanya Pak. Dan ini benar-benar itu sih Pak, hit the spot banget sih semuanya, benar sekali Pak. Thank you. Ya, itu yang nah itu telah tugasnya Mas Niko ya. Jembatanin, tahu KPI di dalam daripada divisi-divisi di MRTJ ya. Apa saja. Jadi ketika nanti ada startup yang produknya apa ya, yang saya sekarang ini lagi drilling di kepala, saya punya tim sinergi ya. Iya, Pak. Harus tahu di 45 startup yang ada di tempat kami ya. Produk-produk mereka tuh apa aja sih ya? Real selling proposition paling sedikit, nggak semua produknya, tapi produk yang compatible dengan KPI-nya KPI-nya salah satu anak perusahaannya Telkom atau divisinya Telkom. Ya. Ketemunya harus selective produk dan selective KPI, ketemu di tengahnya situ. Ya. Oke. Pak, ini sebelum Pak Donald, thank you. Sebelum saya ke pertanyaan nih, ada pertanyaan. Jadi Pak Donald kan mungkin baru Pak masuk. Itu Pak Donald, mungkin saya juga, kita player baru MRT. Itu Pak Donald gimana Pak caranya? Kan emang MBA dari itu sudah ada ya Pak ya? Tapi gimana Pak dia bisa mengimprove sinergi itu Pak dari beberapa startup ke Telkom? Apakah ada tools, ada way yang Pak Donald ituin untuk biar bisa lebih cepat sinerginya, biar tidak banyak konflik ya, kadang-kadang orang paling resistant to change ya Pak ya, biarpun ada usaha kecil, itu gimana Pak biasa? Well, salah satunya yaitu kita punya divisi khusus untuk sinergi. Ya. Mungkin aku rasa sih itu yang ide untuk mengembangkan dari Mas Niko, dari akselerator mungkin ke sinergi. Nah, untungnya untuk kami, Telkom itu punya divisi sinergi. Ya. Semua anak perusahaan Telkom itu punya divisi sinergi, dan semua divisi sinergi report ke Telkom Group sebagai satu. Jadi Admedica punya, Telkom Medica punya,
Sigma punya, Infomedia punya divisi namanya Sinergi. Oh, jadi emang udah Divisi ada divisinya khusus ya Pak, divisi sinergi. divisi khusus ya. Tapi So kami sinergi. juga punya divisi Sinergi. Ya, Oh, my job adalah to make divisi Sinergiku matang dan benar-benar aktif menjembatani. Ada yang jembatannya cuma ya ini ada startup mau ketemu sama ini ketemuin aja gitu. Enggak, planning kan, masuk sebelum itu pelajari benar-benar startup ini apa. Karena startup ini nggak akan ngomong bahasa corporate business unit ini. Jadi kita masuk tanya orang dalamnya, KPI mereka seperti apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi begitu mau ketemu sudah ada rencana, ini ada produk ini. Kan istilahnya setelah menggunakan relationship kita dikasih waktu 1 jam. Gitu. Di 1 jam itu kita mesti bikin konsep yang worth startup itu dikasih waktu dan juga perusahaan ini dikasih waktu 3-4 jam lagi. Sampai yang kemudian bisa jadi 10 jam sama MOU kan. Jadi perlu waktu ya. Nah, dengan itu yang paling bagus adalah ketika masuk kita udah mikirin atau tim sinerginya bantu mikirin. Ya, tesis juga sama kayak itu, punya tesis. Ini saya mesti jual produk ini dan KPI yang mau ditargetkan adalah KPI ini. Jadi di meeting itu sama lah kalau di birokrasi kan kita mesti udah ngomong di belakang negosiasi ya. Dan dorong yang itu supaya 1 jam itu terfokus. It's a sales pitch. Iya Pak ya. Dari It's a sales pitch 2 way lagi. Ya. Agar bisa ketemu di tengah gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Makasih Pak. Ini sebelum ini nih Pak, sebelum saya ke pertanyaan saya banyak pertanyaan, cuman nggak apa-apa, ini ada 2 pertanyaan Pak, saya mau make sure beberapa teman-teman startup kita. Mungkin Jebi, bisa tolong Jebi dibacain ke Pak Donald nih. Ya. Jadi gini Pak, ada pertanyaan dari Pak Anton Suharyo, ini salah satu CEO dari Main Game, salah satu peserta MRT Jaksel juga. Jadi pertanyaannya gini Pak, siap. What is MDA Venture ticket size? How do you choose the startup to be invested? And apakah sektor gaming menarik untuk MDA Ventures, Pak? Oke. Itu pertanyaan, Pak. Yes, sektor gaming menarik, Ton. Kami punya different ticket size, di multiple fund. Kami ada sorry, aku dibilangin aku mesti jalan 10 menit lagi. Kami ada seed fund, ada series A, series B fund, ada the MDA 500 yang series B plus fund. Ada juga fund khusus untuk Telkomsel, right? Nah, fund yang kamu harus targetin, Ton, adalah yang fund khusus untuk Telkomsel, ya. Karena yang Telkom itu sukanya B2B software, ya. SaaS itu yang mereka suka. Where Telkomsel nyarinya B2C product. So Telkomsel, Kenneth, ya. Oke, terima kasih. Next question Jap dari Mas Bagus nih. Dari Ini next session dari Mas Bagus, salah satu peserta MRT Jaksel juga, Pak. Startupnya bernama MapID. Pertanyaannya, saya melihat slide bisnis sektor yang cukup menarik. Startup kami sudah digunakan untuk koleksi data dari healthcare, logistik, dan agriculture. Nah, terkadang ada kesulitan dari saya untuk menjelaskan kepada investor bahwa solusi kami bersifat long-term revenue. Mayoritas investor menanyakan user growth, padahal bisa jadi user value tiap bisnis berbeda-beda. Nah, bagaimana cara mensiasati itu? Lalu apakah MDA Ventures tertarik invest di sistem seperti kami? Kami mirip dengan Clue, tapi tidak direct competitor. Untuk MapID tadi, Pak. Persoalannya, kami juga sempat lihat si MapID kalau nggak salah ya. Aku ingat deh itunya. Persoalannya adalah kalau konsepnya mesti jauh lebih daripada GIS saja. Nah, the biggest problem dengan solusi software as a service itu di Telkom adalah Telkom tuh punya software house yang
monstrous. Ya, banyak software house yang monstrous dalam. Ada Sigma tentunya. Tapi divisi Telkom yang di bawah Mas Fajrin itu adalah software development. Nah, kami bikin software buat GIS, kami punya software buat education, kami punya software buat point of sale, kami punya software buat everything under the sun. Makanya Clue juga susah. Kalau betul, ya. Solusi yang kayak Clue yang ada di Telkom juga banyak. Right? Jadi yang penting adalah proof bahwa aku punya klien, aku sudah bisa buktikan. Bisa nanti dibilangin, dan itu tugas kami ya, ngomong sama Telkom. Ya. Banyak orang dari Telkom yang ini ada produk ini kok. Ada juga yang jual dari ini ada produk ini kok. Tapi pada dasarnya, seperti Mas Fajrin bilang kepada timnya, yang pada awal hari pertama dia masuk, ya, dia bilangnya begini, nggak usah baper, lihat data aja. Jadi jangan bawa, dia bilang basically pada timnya sendiri, jangan bawa perasaan bahwa saya sudah 6 bulan bikin software ini. Yang penting lihat datanya. Yang market fit yang benar yang mana? Traction-nya yang benar yang mana? So, bawa traction Anda. Ya. Dan apa yang bisa Anda solve? Itu. Dan cari fit-nya di mana. Revenue is very important. Right? Benar. Bagaimana ngedrive revenue, ngedrive bagaimana cara jualnya. Contohnya kami juga punya satu solusi yang kami dorong menggunakan Telkom, itu namanya paket ID ya. Itu effectively bikin software yang bisa dipakai untuk bikin Gojek gitu, ya, untuk controlling mobile workforce. Ya. Tentunya ada juga software yang seperti itu di dalam Telkom sih. Tapi kita tinggal bawa aja kepada mereka. Oke, yang sudah pakai adalah ini. Lalu gimana? Itu pun juga susah sih sebenarnya. Ya. Tapi ya itu tugas kami. Kami akan buka. Nah, makanya juga satu. Biasanya sebelum kami invest, ya, selalu sebelum kami invest, bukan biasanya, kami akan introduce startup itu dengan salah satu business unitnya Telkom. Itu untuk what we call a synergy check. Kita akan temukan, sekalian juga introduction, siapa tahu bisa jadi sesuatu, tapi juga supaya kami bisa mengage. Ya. Apakah ini ada market fit nggak menurut bisnis? Dan yang kami targetkan bukan bisnis yang bikin software, ya, bisnis unit yang bikin software. Kami talk to bisnis unit yang pakai gitu, supaya kita bisa verify. Untungnya juga buat MDI begitu. Kami punya strong business understanding, ya, untuk segala macam bisnis termasuk health, termasuk insurance, ya. Tapi bukan di tim MDI-nya, tapi di counterpart kami di Telkom, ya, yang kami bawa. Tanya lagi ya. Kalau enggak, Oke, thank you Pak Donald. Ya, silakan Pak Niko. Mungkin dua pertanyaan lagi karena waktunya juga satu lagi nih, sorry saya udah dipanggilin ke atas. Siap. Dari startup ada nggak ya? Kalau dari startup ada nggak ada? Kalau nggak ada saya nanya terakhir nggak apa-apa. Oke, ya nggak ada. Saya nanya. Ya, silakan Pak Niko. Ya, Pak Donald, kalau misalkan startup ini tadi mungkin ada sedikit nyambung ke pertanyaan Mas Bagus. Startup ini invest ya. Kalau dari CVC ini ya, dari CVC yang dilihat prioritasnya apa sih, Pak Donald? Apakah lebih ke valuation, apakah lebih ke revenue, apakah lebih ke sinergi, apa sih yang sebenarnya lebih dilihat gitu dari mungkin? Oke, that is a very very important question. Buat CVC ya? Iya, buat CVC. Kalau MRT nanti mau punya CVC, Iya benar. nggak no joking Mas, Pak Tiko, Pak Erik itu menghimbau semua state-owned enterprise ya. Kalau Anda MRTJ kan mungkin BUMD ya. Benar. Yang BUMD-nya sudah itu untuk mempunyai CVC. Nah, CVC punya 2 target. Satu capital gain, dan saya punya measurement di capital gain dan insentif di capital gain sebenarnya. Ya.
Tapi kami juga punya synergy requirement yang tadi itu generating revenue, yang membuktikan bahwa kami itu bisa bawa win-win situation. Jadi ada dua-duanya. Right? Tapi juga sangat penting bahwa ini adalah CVC. Ya, kalau kami punya thesis begini, kami nggak bisa invest di startup hanya kalau startup itu punya partnership, akan bagus buat partnership buat corporate kami. Kalau cuma buat partnership, ya silahkan aja partnership di corporate, right? Sebab ya, dan yang paling gampang, yang pernah sampai ada satu situasi di mana saya setengah mati untuk ngebloknya. Ya. Tahu nggak, ini kalau kita mesti invest di startup ini akan menjadi fondasi untuk bangun kita punya ini. Kalau kita invest, kita bisa dapat diskon. Bisa cuma kita bisa instead of bayarin 300-400 ribu per tahun, ya kita cuma bisa negosiasi ke 100 ribu per tahun supaya kita bisa masuk. Oke. Kamu mau nggak aku invest berapa? $2 juta. Are you crazy? Gitu, right? Ini deh, gue kasih $2 juta, gue kasih 3 tahun diskonnya, lu bayar aja di sana gitu ya. So, no, right? Itu two different business. It has to have, itu kayak apa namanya? Kalau saya sih lihatnya gini, as a VC, we are a VC first. Kita mesti berinvestasi di sesuatu yang apa namanya, gain. Yeah. Itulah kenapa kami dipercaya dengan uang. Tapi kalau tidak ada sinergi, itu sinergi adalah hygiene factor. Kalau tidak ada sinergi, kami nggak akan invest. Gitu. Jadi ini on-off switch. Yang ini rating. Oke. Jadi dua-duanya itu kalau boleh dibilang harus ada ya Pak ya? Untuk ya. Sebab kalau Anda invest di sesuatu startup yang cuma karena partnership tapi nggak ada gain-nya, ya, nggak ngitung gain-nya, itu samanya donasi. Iya. Benar. Soal itu divisi corporate social responsibility CSR division-nya yang kuat. Iya, benar Pak. Setuju. Ya. Oke, thank you banget Pak Donald. Jadi sebenarnya soalnya saya pernah dengar juga misalkan ada juga mungkin CVC tapi invest just for invest nggak sinergi. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Ya, nah itu nggak akan tahan lama CVC itu. Jelas Pak. Oke. Marahin. Maaf, saya harus jalan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Good luck ya. Oke. Acceleration program ini. Ya, thank you Pak Donald. Thank you Pak Donald. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi mau ditutup? Ya, mungkin gitu. Thank you juga atas kehadirannya teman-teman. Mungkin untuk di penutupnya agak kita percepat karena memang Pak Donald kan jadwalnya lumayan padat. Kita coba untuk booking jadwalnya juga udah jauh-jauh hari, sekitar 1-2 bulan sebelumnya. Jadi kita juga mencoba untuk cari waktu nih yang pas dengan Pak Donald. Semoga hasil dari diskusi ini juga memberikan bayangan atau gambaran ke teman-teman yang hadir di sini. Jadi gimana sih sinergi dan kolaborasi antara corporate dan startup itu bisa dikembangkan. Jadi kita bisa maju untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, sebelum saya tutup, saya akan ingatin, jangan lupa nanti kita akan laksanakan MRT Jaksel Talk Show yang keempat, itu 2 minggu lagi di tanggal 6 November. Nanti yang akan mengisi adalah Bapak Andrew Tanyono, itu adalah CEO dari Kita Kitchen, dengan tema Creating Startup Vision and Goals, Profitable and Giving Positive Impact for Society. Itu adalah temanya. Silahkan nanti yang teman-teman yang berminat, itu silahkan mengikuti media sosial kami. Startup yang juga peserta dari MRT Jaksel juga wajib harus mengikuti. Jadi kita akan ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Seperti itu. Terima kasih juga Pak Niko untuk join di acara talkshow ini, membuka dan juga berdiskusi bersama dengan Pak Donald. Terima kasih semuanya.